Selamat pagi semuanya, atau abang-abang yang ganteng-ganteng dan tante-tante, kakak-kakak yang cantik-cantik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang kurang apapun. Dan satu hal, kurangi dulu main game dan main TikTok ya. Belajar dulu kita ya. Baik, langsung aja kita mulai pertemuan yang pertama. Ingat, pertemuan pertama masih ya. Kita membahas sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Ini ASEAN. Apa kepanjangannya? Lihat di sini, Association bla 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 gitu. Pak terlalu pintar bahasa Inggris. Dan nanti ASEAN ini terdapat di sebuah kawasan namanya Asia Tenggara. Ini dia, Asia Tenggara. Ini kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN terdapat di sini, di kawasan Asia Tenggara ini. Udah? Dan nanti ASEAN ini dipelopori oleh 5 negara. 5 negara. Yang pertama apa? Yang pertama ini lihat. Indonesia. Ya, Indonesia. Nih. Yang kedua ada Singapura. Udah. Yang ketiga ada Malaysia. Kemudian yang keempat sini, yang keempat ada Filipina. Kemudian yang terakhir ada negara Thailand. Ini Thailand. Itu tempat ombek ya kan. Itu. Kalau nonton film ombek. Ini Thailand. Itulah 5 negara pelopor ASEAN. Tapi sekarang anggota ASEAN itu udah 10 nih, 10. Tahu 10 kan? 5, 10. Berarti bertambah 5 negara. Siapa yang tambah itu? Lihat, nih. Yang pertama, ini dia. Negara apa ini? Oh, ada Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua ada negara Laos. Yang ketiga ada negara Vietnam. Yang keempat ada negara Kamboja. Dan yang terakhir ini dia, negara Myanmar. 5 tambah 5, 10. Itulah sekarang anggota ASEAN. Sekarang soal yang pertama, kamu tulis, nanti ada 5 soal. Ini yang pertama. Setelah kamu tonton video ini selesai, kerjakan, tulis, foto, kirim ke sini lewat WA, jangan di grup. Udah? Oke, soal pertama, tuliskan di mana dan kapan berdirinya ASEAN. Tuliskan di mana dan kapan berdirinya ASEAN. Soal yang kedua. Ini kedua. Tuliskan 5 tokoh yang mempelopori berdirinya ASEAN. Berarti dari 5 tadi, 5 negara pendiri tadi, tuliskan 5 tokohnya yang mereka kemarin rapat itu membentuk sebuah namanya ASEAN. Lihat di internet kalau nggak ketemu di buku ya, di bak Google ada tuh, bak Google ada tuh, nanti ini tulis saja pelopor berdirinya ASEAN, langsung muncul. Oke, sebelum lanjut saya mau minum dulu, ngopi ya. Oke, baik, baru kita masuk yang pertama ini, yaitu letak geografis ASEAN. Kalau dikatakan letak geografis berarti letak suatu daerah berdasarkan di sekitarnya. Jadi ini satu daerah, nanti sekitarnya itu apa, itu namanya letak geografis. Oke, kita bahas ini. Lihat ini tadi peta Asia Tenggara, di sini ada ASEAN. Jadi yang pertama nanti di sebelah utara di atas itu berbatasan dengan Cina ya, tahu Cina kan yang cantik itu. Kemudian di bagian bawah atau selatan itu ada nanti berbatasan dengan Samudra Hindia berarti laut ya. Kemudian di bagian timur di sebelah sana itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ada 2, Samudra Pasifik dan Papua Nugini.
Sedangkan di sebelah barat sini, lihat sebelah barat ada nanti berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Ingat ya, Samudra Hindia. Pas empat ya. Utara Cina, selatan Samudra Hindia di selatan, kemudian timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, dan di barat itu ada Samudra Hindia. Itulah nanti letak geografis ASEAN. Sampai sini udah paham? Paham, kalau enggak awas. Baik, kita lanjut yang kedua ya, yang kedua. Tunggu dulu, kita ngopi dulu ya, baru yang kedua ya. Nah, ngopi dulu, buat kopimu ya, biar jangan ngantuk kamu nontonnya. Jangan lupa di subscribe, subscribe. Awas nanti kamu lupa subscribe. Dan juga dikomentari, like, paham? Oke, yang kedua ya, ingat yang kedua tadi yang pertama letak geografis, yang kedua letak astronomis atau letak koordinat. Buka buku paketmu, lihat, jangan lihatin terus saya, wajah saya. Buka buku paketmu itu, halaman berapa itu? Halaman 5 kayaknya. Halaman 5. Buka, baca. Letak koordinat atau letak astronomis ASEAN. Udah, jadi kalau dikatakan letak astronomis, lihat letak astronomis itu nanti letak suatu daerah berdasarkan garis lintang. Sudah, kemudian garis bujur dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau pernah kamu lihat peta pasti ada garis-garis kan, ada garis ini, ada garis ini. Ini namanya garis lintang dan garis bujur. Oke, nanti dari sini kita tahu di mana letaknya ASEAN itu. Sekarang kira-kira apa tujuannya ya mengetahui letak koordinat dan letak astronomis ASEAN itu? Tujuannya untuk mengetahui iklim. Apakah iklim tropis atau iklim subtropis? Kalau tropis panas, seperti sekarang panas ya enggak? Kalau subtropis sedang, enak. Udah? Baik, inilah dia letak astronomis ASEAN. Lihat di peta ASEAN ya. Ini peta ASEAN. Peta ASEAN nanti di paling utara itu, paling atas ini, ingat lihat paling atas. Nanti itu 28 derajat lintang utara. Nih, 28 derajat lintang utara. Sedangkan di bagian bawah selatan itu nanti sampai 11, tahu 11 lintang selatan. Itu berdasarkan garis lintang. Berarti 28 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Paham? Nah, itu. Sekarang garis bujur. Garis bujur tadi yang turun itu dimulai dari 91. Ini 91 bujur timur sampai ke sana 141 bujur timur. Ingat ya, 92 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu letak astronomis atau koordinat ASEAN. Berarti dapat disimpulkan ASEAN ini di mana? Terdapat di belahan bumi bagian timur. Nah, ingat itu. Karena semuanya di bujur timur. Makanya kita dunia timur ya enggak? Kecuali kamu tinggal di Inggris baru kamu di bujur barat. Oke, paham kan? Itu kan? Berarti 28 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Kemudian ini 92 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itulah letak astronomis ASEAN. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Tulis. Pertanyaan ketiga gampang kok soalnya. Pertanyaannya, tuliskan negara ASEAN yang terdapat di bagian utara, paling utara. Ingat, paling utara. Berarti yang dekat dengan tadi, yang bersentuhan dengan 28 tadi. Negara paling utara. Dan negara paling timur.
tulis. Berarti jawabannya ada dua. Tuliskan negara paling utara dan negara paling timur. Paham? Oke. Udah, jadi itu materi kita hari ini. Kita lanjut nanti di pertemuan yang kedua. Ingat ya, pertemuan yang kedua dibaca bukunya itu nanti negara-negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Yang 10 tadi yang kita bahas satu per satu, mulai dari Indonesia sampai tadi yang 10 itu ada Myanmar ya. 10 negara kita bahas satu per satu di pertemuan berikutnya. Jadi harapan Bapak kamu itu baca bukunya, kurangi main game, kurangi main TikTok ya. Jangan banyak di laut, baca bukumu. Manfaatkan untuk belajar, bukan untuk main-main. Dan ingat, selalu semangat untuk belajar. Karena itu untuk kamu, bukan untuk saya. Apalagi bukan untuk Pak Amril ya, atau untuk kepala sekolah. Itu untuk dirimu sendiri. Paham? Tetap semangat belajar. Sekian dan terima kasih. Semangat! Sampai akhir